selain dirimu, yang maha mendengar dan melihat. Yang dapat membasuh luka ini selain dirimu, yang maha pengasih dan penyayang. Dan aku yang lemah lagi hina, aku yang tiada daya upaya, aku yang tak bisa hidup tanpamu, memohon ampunmu. Tiada yang dapat membasuh perih ini selain dirimu, yang maha pengasih dan penyayang. Dan aku yang lemah lagi hina, aku yang tiada daya upaya, aku yang tak bisa hidup tanpamu, memohon ampunmu lagi. Dan aku yang lemah lagi hina, aku yang tiada daya, aku yang tak bisa hidup tanpamu, memohon ampunmu. Aku yang telah jauh, aku yang sering aku yang ingin kembali kepadamu, berharap cinta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemirsa Simfoni Ramadan Dai TV yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini Allah masih memberikan redha dan izinnya kepada kita untuk selalu ngaji bareng, untuk selalu belajar bareng di program yang begitu luar biasa, Simfoni Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu buah cerita yang sama-sama kita bertitik tolak dari ayat yang kita baca tadi. Al-Baqarah 183 yang menjelaskan tentang ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kita hari ini. Masya Allah nih, ternyata sebelum kita ada makhluk yang memang sudah diwajibkan berpuasa. Ular, makhluk binatang yang juga berpuasa. Ketika ingin mengganti kulitnya, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa ternyata itu adalah bagian dari puasanya ular. Beberapa umat yang lain misalnya, ternyata juga berpuasa. Ibunda Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wasallam, dalam Al-Quran juga dijelaskan berpuasa. Hari ini kita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa. Begitu lembutnya Allah menyuruh kita berpuasa. Lihat teksnya saudara. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Allah memakaikan kalimat pasif atau majhul. Kutiba bukan kataba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman telah diwajibkan, bukan mewajibkan. Kalau diwajibkan tentunya lebih lembut kesannya. Tapi wahai orang yang beriman, Allah telah mewajibkan atasmu. Kesannya terlalu otoriter. Inilah luar biasanya lembutnya bahasa Al-Quran itu sendiri. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini ada harfun taraji, ada kalimat pengharapan. Artinya Allah menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah puasa bukan tanpa tendensi, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa pengharapan. Ada harapan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, bagi kita yang menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Apa itu? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dalam hidup ini. Ittaqa yattaqi ittiqaan muttaqin. Takwa itu artinya memelihara, menjaga. Ngomong-ngomong tentang takwa nih pemirsa. Satu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kita kenal Imam Ali bin Abi Thalib ini salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Kita tahu selain Ali, Rasul juga punya backing sahabat nih. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini orangnya pragmatis, cinta damai, suka ketenangan. Kalau ada di satu kampung yang punya Abu Bakar, insya Allah tuh kampung hangat, gak pernah berantem. Abu Bakar. Rasul yang kedua punya Umar bin Khattab. Orangnya tegas, komandan, tapi santri. Santri tapi komandan, luar biasa. Sangkin hebatnya nih Umar bin Khattab, kata Rasulullah, kalau engkau berjalan di satu tempat wahai Umar, ada syaitan yang juga ingin berjalan, menemui engkau sedang berjalan, maka syaitan memilih jalan lain, mengambil jalan lain agar tidak berjumpa denganmu. Syaitan aja takut sama Umar.
Kita kan beda. Syaitan aja deketin kita. Yang ketiga, Rasul punya sahabat Utsman bin Affan. Bisnismen tapi dermawan. Dermawan tapi bisnismen. Rasul juga punya sahabat yang sedang kita bicarakan, Ali ibn Abi Thalib. Beliau ini orangnya cerdas, ganteng, gagah, berwibawa. Aduh, kalau pemirsa susah ngebayanginnya, lihat aja deh wajah ustadznya. Insya Allah bisa kebayang gitu. Singkat cerita, pemirsa Simfoni Ramadan dari TV yang dimuliakan Allah. Karena Ali bin Abi Thalib ini orangnya pinter. Lalu siapapun yang punya masalah, siapapun yang punya persoalan nanya sama Ali bin Abi Thalib. Wahai Sayyid, saya ini punya pertanyaan yang menjanggal di hati saya. Sering orang ngomong tentang takwa. Saya pergi ke timur, orang timur bilang takwa. Saya pergi ke barat, orang barat nyuruh bertakwa. Saya pergi ke selatan, orang selatan nyuruh bertakwa. Saya bingung takwa itu apa sih? Pemirsa Simfoni Ramadan juga pasti penasaran. Apa sih hakikat takwa itu? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasul yang cerdas ini, menantu sekaligus keponakan dan sahabat Rasulullah. Beliau menjawab, orang yang bertakwa itu punya 4 karakter. Punya 4 ciri-ciri. Dan takwa ini adalah harapan Allah ketika kita menjalankan berpuasa ini. Apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama, orang yang bertakwa punya ciri yang pertama, al-khasyah bil jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Tahu takut? Takut itu berbeda ketika kita takut kepada Khalik atau Allah dengan kita takut kepada makhluk atau ciptaan Allah. Ingat, semakin kita takut kepada makhluk, maka semakin kita berlari dan menghindar dari makhluk itu. Namun semakin kita takut kepada Khalik atau Allah, maka bukan semakin kita lari darinya, tapi semakin kita mendekat, semakin kita taat agar mendapat ridhonya. Kita takut sama macan. Apa hal yang pertama kita lakukan? Menghindar dan lari sekencang-kencangnya. Tapi kalau kita takut sama Allah, kita bukan lari, kita bukan jauh dari Allah, tapi kita datengin Allah. Kita sholat, kita puasa di bulan suci Ramadan. Kita deketin Allah agar kita mendapat ridha Allah. Ini ciri yang pertama. Takut kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ada satu cerita Abdullah bin Mubarak, seorang sahabat di zaman Rasulullah. Satu ketika beliau berjalan di padang pasir. Singkat cerita, ketika di perjalanan beliau ketemu nih pemirsa dengan seorang anak pengembala kambing. Di gurun pasir yang panas, di cuaca yang panas, Abdullah bin Mubarak ketika itu sedang membuka makanannya untuk makan, yang ketika itu beliau sedang beristirahat. Lalu makanan ini dia tawarkan kepada anak si pengembala kambing ini. Ya khuya, ta'al hina, kul ma'i. Wahai saudaraku, sini kemari, makan bersamaku. Begitu lembut Abdullah bin Mubarak ini. Tapi ternyata bukan sekedar Abdullah bin Mubarak orang yang lembut. Ternyata anak pengembala kambing ini juga seorang anak yang saleh dan taat kepada Allah. Apa jawabannya? Wahai Tuan Abdullah bin Mubarak yang saleh, bukan saya ndak mau makan dengan Tuan yang saleh, tapi sungguh hari ini ana shaim, saya sedang berpuasa. Allahu Akbar. Di tengah gurun pasir yang panas, di tengah gurun pasir yang begitu menyengsarakan, anak si pengembala kambing ini begitu ikhlasnya berpuasa ketika itu. Abdullah bin Mubarak kagum lalu ingin mengetes keimanan anak pengembala kambing ini. Wahai anak pengembala kambing, oke deh kalau kamu tidak mau makan bersama saya. Sekarang saya ingin membeli kambing-kambingmu. Kan tuanmu sedang tidak ada, majikanmu kan sedang tidak ada. Jual saja. Nanti kalau majikanmu nanya, kambingnya mana? Bilang saja kalau kambingnya dimakan serigala. Apa jawaban anak si pengembala kambing ini pemirsa? Dia katakan, ya,
majikanku tidak tahu, siapa-siapa tidak tahu, tapi Allah melihat saya. Allahu Akbar. Al-khasyah bil jalil. Takut kepada Allah dimanapun kita berada. Saudaraku, pemirsa Simfoni Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama. Ciri takwa yang kedua, selain takut kepada Allah, adalah wal amalu bitanzil. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul perintahkan juga. Ini baru dikatakan amal solih. Kalau Allah menyuruh kita, lalu Rasul memerintahkan kita, lalu kita mengerjakan, ini baru namanya amal solih. Tapi kadang-kadang kita bukan banyak amal solih, tapi amal salah. Rasul bilang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kan Rasul itu salat pakai bahasa Arab. Kita karena saking pinternya, salat pakai bahasa yang kita suka. Ini kan kalau begini model ibadahnya kan kacau. Orang Mandailing datang ke musola, Allah Mahagalah. Tuh pakai bahasa dia tuh. Orang Aceh datang jadi makmum, Allah Maharaya. Terakhir orang Betawi datang, Allah lu gede amat ya. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Tidak mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Sedangkan Rasul mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ini namanya sunnah fi'liyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah isti'adad liyaumir rahil. Mempersiapkan amal ibadahnya sebanyak-banyaknya untuk pemeriksaan di